Kita mau kemana sih? Udah, ini kita cari backingan yang paling mantep, bro. Apa sih? Kita kan anti ini. Kita belum ada anti teroris, bro. Betul juga. Makanya Komedi-komedi kita kan beberapa punchline-nya tentang teroris. Iya. Makanya kita harus cari backingan kali ini nih. Iya. Udah, kita ke BNPT nih namanya nih. Badan Penanggulangan Teroris. Nasional Teroris. Wah. Ayo kita masuk dulu. Ayo boleh. Masuk boleh nggak, Pak? Boleh masuk nggak, Pak? Tolong. Tolong. Katanya di dalam nih, Cuk. Tolong backing jokes-jokes saya. Tolong backing kita. Tolong backing kita. Wah, kayaknya kita harus telepon dulu nih yang punya yang di dalam nih. Betul. Udah, kita telepon dulu ya, biar Ya. bisa masuk ke dalam. Yuk. Ayo. Kalau tak kenal, maka kita paksa kenalan. Beliau adalah Brigjen Polisi R. Ahmad Nur Wahid, seorang jenderal bintang 1. Kini menjabat sebagai Direktur Badan Nasional Penanggulangan Teroris Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BNPT. Sebelum menyandang jabatan saat ini, dulu ia pernah terpaham-paham radikal hingga membuatnya hampir berangkat ke Afghanistan. Wow, ngeri sekali saudara-saudara. Tapi alhamdulillah setelah mendapat hidayah, beliau sadar dan berpaling dari kelompok radikal. Terlebih setelah peristiwa bom Bali tahun 2002 dan dicetuskannya regulasi pemberantasan tindak pidana terorisme. Pengabdian beliau untuk negara ini masih lagi anget-angetnya. Salah satu keinginannya adalah untuk melindungi generasi muda dari paham radikal. Mungkin salah satunya Coki Pardede. Kali ini Coki dan Muslim akan meminta keyakinan bahwa dark jokes bukan salah satu ciri-ciri dari paham terorisme. Hanya dicari backingan. Nah, Coki. Ya. Akhirnya kita sudah berada di dalam tempat sini. Betul. Tadi kita masuknya sempat digeledah-geledah. Betul. Ya memang begitu standarnya ternyata. Sebenarnya kita digeledah karena suruban Anda sih. Takut nyimpen buah-buahan mungkin. Kita berdua sangat merasa beruntung sekali karena tamu kita yang satu, bukan kita yang tamu. Kita yang penyusup. Lawan bicara kita yang satu ini, narasumber kita yang satu ini di tengah-tengah kesibukan beliau yang memang padat, mau menyempatkan sedikit waktunya ini untuk bertemu dengan kita. Beliau ini adalah Jenderal Bintang 1 ya. Kapan lagi loh kita ngobrol sama Jenderal Bintang 1? Silakan Jogi. Beliau ini adalah Brigjen Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT Republik Indonesia. Halo. Halo Bang. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang, cukup aware dengan ada assalamualaikum dan selamat siangnya. Jadi saya bisa jawab yang selamat siang. Kan kadang susah juga gitu. Iya. Bang, apa sih BNPT itu? Orang tuh kalau denger BNPT tuh yang ada di pikirannya, ya apa? Mereka juga nggak tahu. Teroris. BNPT itu apa? Badan Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Oke, baik. Itu apa sih Bang sebenarnya BNPT Bang? Nah, BNPT RI ini tugasnya yaitu merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan atau melaksanakan dan mengkoordinasikan semua upaya di dalam rangka penanggulangan terorisme di Indonesia. Berarti semua yang ada hubungannya untuk penanggulangan terorisme disinilah tempat. Di sini. Tetapi kalau kita bicara teroris nggak bisa lepas dari bicara radikalisme. Terorisme kan aksinya, tindakannya. Tapi juga harus dari hulu akar masalahnya atau paham yang menjiwai semua aksi itu radikalisme di sini. Baik. Berarti terorisme ini adalah bentuk akhir atau hilirnya dari atau aksi tindakan perbuatannya. Radikalisme itu paham yang menjiwainya. Dan BNPT menanggulangi hal tersebut. Iya. Nggak cuma terorismenya doang. Iya, tapi juga radikalisme. Radikalisme. Mana yang lebih susah Bang? Menghandle hasil produknya atau hulunya? Semua susah. makanya BNPT nggak bisa kerja sendiri. Harus melibatkan segenap elemen masyarakat, bangsa dan negara karena ini musuh negara dan musuh agama. Baik. Oke, ini menarik. Ini kita lihat ini ada lambang, nanti bisa dilihat ini lambang BNPT ini sendiri yang di tengah ya. Iya. Dan ini ada di sampingnya nih ada semacam pegang-pegangan tangan dengan berbagai. Tenang aja, ada yang tatoan juga. Ada yang diajak ya. Jadi terwakili. Iya.
Ada yang kita tahu juga nih, ada semuanya. Simbolnya nih persatuan gitu. Iya, semua persatuan, dan di tengahnya ini mereka semua nih memapang BNPT karena memang ini tugas bersama gitu. Jadi tagline-nya BNPT milik kita bersama membangun harmoni bangsa. Baik. Oke. Ini kita berdiri nih dari tahun kapan sih Bang BNPT? BNPT itu berdiri dari tahun 2010. Oh, jadi sudah. Iya, lumayan lah. Lumayan. Berarti sebelum itu teroris siapa yang nanganin? Kalau BNPT baru 2010, sebelumnya siapa Bang yang nanganin? Apa belum ada? Kenapa waktu itu? Ada teroris ada dari dulu. Iya. Jadi dulu pasca bom Bali tahun 2002. Yang kedua atau yang pertama ya ini ya? Yang pertama dan yang kedua. Yang kedua ya. Itu pemerintah sudah mulai aware ya. Ada fenomena ini. Ada fenomena ini tuh. Ternyata terorisme itu sangat mengancam dan membahayakan. Akhirnya muncullah yang namanya Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian Perpu itu diperbaiki atau direvisi menjadi undang-undang. Undang-undang nomor 15 tahun 2003. Baik. Nah, tapi ternyata belakangan kok masih muncul terus ya aksi terorisme di beberapa daerah, di beberapa wilayah. Baik. Akhirnya, ternyata menanggulangi terorisme tidak cukup. Karena itu hilirnya harus mulai dari hulunya. Akhirnya juga tahun 2004 itu kan dibentuk Densus 88 anti teror. Tapi Densus 88 anti teror itu hanya hilirnya untuk melakukan penangkapan. Kalau sudah jadi teroris tadi. Hukum, Betul. Karena kalau udah jadi teroris, Anda sulit negosiasi sih seperti itu. Jangan dong cerah-cerah dong. Maksudnya dia udah siap, udah gini, masa tobat-tobat nggak bisa. Agak sulit ya dicegahnya dari. Fungsi utama daripada BNPT itu mencegah. Kalau Densus 88 itu menindak. Baik. Karena memang ada pepatahnya ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke Bang, kalau sampai ada lembaganya sendiri, sampai tadi kita sempat masuk, ini nggak main-main ya tempat ini ya, memang ini adalah sebuah lembaga yang serius. Menakutkan enggak? Iya, mungkin baru bagi orang yang datang buat tentara gitu. Memang, tapi kalau sampai ada lembaganya sendiri dengan semua infrastrukturnya, seberapa beresiko sih ancaman terorisme gini soalnya Bang? Di luar sana kan ada yang bilang bahwa anggapan kita terhadap radikalisme yang adalah hilirnya ini adalah berlebihan. Hilir terorisme. Hilir kan maksudnya ke hulunya ini adalah ketakutan yang berlebihan. Kan banyak opini di luar sana bilang begitu, bahwa itu mah berlebihan kok, kalian aja radikalisme nggak separah itu, nggak ada kok. Ini kan bagian dari bahwa kami mengekspresikan apa yang kami percayai, bla bla bla. Tapi sebenarnya lu kan orang lapangan, karena lu bagian penanggulangannya. Sebenarnya seberbahaya apa sih fakta lapangan yang lo lihat sendiri gitu? Dan sebesar apa? Yang pertama, semua konflik di negeri-negeri konflik, terutama di Timur Tengah, di Asia Tengah seperti di Afghanistan, di Libya, di Suriah, dan di beberapa negara yang lainnya. Sebelum terjadi konflik itu selalu didahului oleh fenomena masifnya maraknya radikalisme dan terorisme, terutama mengatasnamakan agama. Dalam konteks ini mengatasnamakan Islam. Kemudian berkolaborasi dengan pihak-pihak yang destruktif atau oposisi yang destruktif dan terjadi intervensi asing. Itu yang pertama. Dan polanya selalu sama. Polanya selalu sama. Dan Indonesia ini negeri yang memiliki potensial konflik sangat besar. Karena kalau besar kalau negeri Arab itu kan cuma satu suku bangsa nih. Itu terpecah menjadi beberapa negara. Eropa hanya beberapa suku bangsa, pecah menjadi beberapa negara. Itu padahal cuma segitu ya? Iya. Indonesia. 1.200 suku bangsa. 1.000 lebih bahasa lokal, pulaunya paling banyak. Dengan berbagai macam karakteristik. Karakteristiknya macam-macam, kepentingannya macam-macam. Pulaunya 17.400. Ada ribuan yang belum dikasih nama. Lo mungkin kasih nama Pulau Coki. Bisa ya. Ini bisa ya. Nah, saking banyak. Iya. Dan fenomena di Indonesia ini sudah sangat masif karena hasil survei itu menunjukkan yang masuk dalam kategori indeks potensi radikalisme. Itu ada 12,2% dari seluruh penduduk Indonesia. 12,2% itu berarti mayoritas adalah OTG. Maksudnya orang terpapar tanpa sadar.
Jadi dia kena radikalisme tapi dia nggak sadar. Iya, indikatornya. Indikatornya misalnya dia udah eksklusif. Dia udah intoleran terhadap keragaman atau perbedaan yang menjadi membenci suku lain, membenci budaya, tradisi, kearifan lokal, keagamaan, ya kan. Kemudian dia sudah pro khilafah, anti Pancasila yang merupakan ideologi negara pemersatu bangsa. Dia sudah anti pemerintahan yang sah. Anti di sini bukan berarti kritis loh ya, bukan berarti oposisi bukan. Oposisi kan boleh. Oposisi yang konstruktif, yang menjadi take and balancing, penyeimbang. Kritis wajib, kita wajib di era demokrasi. Tapi kritis yang solutif, dengan santun, dengan adab yang budi pekerti yang baik, tidak nyinyir, nyebar hoax, fitnah, atau cuma sekedar benci aja ya. Nah, memang kelompok radikal terorisme ini kan sejatinya kan gerakan politik yang memanipulasi agama, kemudian ingin mengambil alih kekuasaan, yang cenderung dilakukan dengan cara-cara inkonstitusional atau menghalalkan segala cara, yang ujungnya nanti membangun distrust masyarakat terhadap negara atau pemerintahan yang sah. Karena memang ingin mengganti ideologi negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Jadi biar nggak percaya nih sama demokrasi, sama Pancasila. Terus apa solusinya? Khilafah. Begitu. Salah satunya. Goals akhirnya itu. Tapi Bang, dengan bagaimana lo menggambarkan itu semua dengan bagus tadi ya, sebenarnya sih resiko kita sangat cukup besar sih. Karena negara-negara lain yang dikasih referensi Bang Nur Wahid tadi dengan suku yang tidak sebanyak kita saja, udah bisa sangat, apalagi kita sangat sensitif memang. Jadi itu ya salah satu masalahnya. Nah ini juga menarik. Ini kan terorisme. Berarti kalau istilahnya terorisme ini biasanya perdebatan yang selalu terjadi. Banyak perdebatan di masyarakat terorisme tuh nggak punya agama. Terorisme ada agamanya. Nah kalau dari lu nih yang memang Bang, memang langsung berhadapan langsung, setuju nggak dengan pendapat itu? Bagaimana lu menjawab itu Bang? Semua tindakan terorisme, semua aksi terorisme, tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Tetapi terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang menyimpang dari oknum umat yang bersangkutan. Ada keterangannya menyimpang. Dan ini didominasi oleh mayoritas atau didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau negara. Ini contoh misalnya, kayak di dulu pernah kejadian aksi terorisme yang di New Zealand, yang satu jamaah masjid yang berondong. Yang ada videonya. Itu pelakunya bukan orang Islam, tetapi oknum yang beragama non Muslim. Kemudian di sana mayoritas kan non Muslim. Kemudian yang terakhir nih, ada satu keluarga Muslim ditabrak kendaraan itu di Kanada. Nah pelakunya bukan orang Islam, justru orang Islam korbannya. Ya kan? Tapi pelakunya oknum yang beragama Nasrani atau non Muslim di sana. Apakah itu radikal? Radikal. Memahami agama yang dianutnya secara menyimpang. Jadi itu tindakan teroris juga ya? Teroris juga. Nah terus ada oknum biksu yang di Rohingya, Myanmar, yang rasis, menebar hate speech, konten-konten provokatif sehingga ribuan umat Islam terusir dari tempat tinggalnya. Itu otomatis bukan. Nah di Indonesia itu karena mayoritasnya umat Islam, jadi teroris yang kami tahan ini KTP-nya Islam. Jadi jelas ya jawabannya. Tapi yakinlah bahwa tidak satupun agama yang membolehkan semua aksi terorisme. Tapi terorisnya sendiri ya beragama, apapun agamanya itu tadi ya. Gue mau nanya deh Bang, ini kan banyak nih yang terpapar OTG ini sebenarnya bukan orang bodoh loh Bang. Secara akademis, secara akademis mereka bukan orang bodoh. Mereka bahkan di kampus-kampusnya salah satu mahasiswa atau mahasiswi teladan gitu. Kenapa sih orang-orang seperti ini? Apa sih pintu masuknya Bang? Itu ada hubungannya? Apakah kebodohan, kepintaran orang, terus juga kekayaan, miskin itu jadi pintu nggak? Jadi kan saya sudah bilang, radikalisme, terorisme atau radikal terorisme itu kan virus ideologi. Ini berpotensi pada setiap individu manusia. Siapapun. Tidak terikat suku, agama, ras, tidak terikat profesi, bahkan tidak terikat kadar intelektualitas seseorang. Mau profesor, mau doktor, contoh Doktor Ashari
kurang dokter apa deh? Jelas namanya dokter. Osama bin Laden itu cerdas dan itu putra konglomerat Arab Saudi. Kan bin Laden itu kan. Kemudian Oman Abdurrahman, Amir atau pimpinan JAD yang sekarang ada di dalam tahanan, itu hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30, beda kan. Full itu 30 juz. Artinya ini bisa memapar siapa saja, ya, tidak terikat suku, agama, ras, ya, potensi pada setiap individu manusia. Nah, apa yang melatar belakanginya? Ya, akar masalahnya adalah ideologi yang menyimpang atau ideologi yang terdistorsi. Bahkan para ulama di Timur Tengah atau ulama dunia yang melakukan konferensi internasional di Kairo, Mesir beberapa bulan yang lalu mendefinisikan radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi asing, terminologi internasional, bahwa merupakan paham yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Nah, ini jadi menjadi akar masalahnya. Nah, sekarang lo pernah dengar nggak yang namanya program Bang Napi? Ingat, tahu gue yang itu waspada. Itu kan tentang kejahatan tuh. Terjadinya kejahatan itu disebabkan karena ketemunya antara faktor niat dan kesempatan. Betul. Baik. Nah, terorisme ini kan sudah dikategorikan sebagai crime against humanity, kejahatan kemanusiaan oleh internasional, oleh UN, atau extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Karena kejahatan, maka terjadinya kejahatan karena ketemu antara faktor niat dan kesempatan. Nah, faktor-faktor yang memunculkan niat untuk radikal, untuk menjadi teroris itu antara lain satu, ini dia. Manipulasi agama atau politisasi agama. Jadi agama itu dijadikan alat politik, dimanipulasi. Yang kedua, cukup umum ya kan? Yang kedua adanya ketidakpuasan, kekecewaan, kebencian, sosial dan politik. Makanya marak kalau ada pilpres atau menjelang pilpres itu marak. Ya kan? Kemudian adanya kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan sosial. Itu kemudian ada kebencian dan dendam. Itu niat. Setelah ada niat, ketemulah dengan kesempatan. Kesempatannya antara lain lingkungan yang radikal. Pengajian yang radikal atau ustadz-ustadz atau tokoh agama apapun agamanya yang radikal. Ketemu jaringan teror, ketemu pergaulan dunia maya, dunia medsos yang konten-kontennya intoleran dan radikal. Ketemu dengan donatur yang mendanai. Nah, ini dia juga. Itu yang menciptakan kesempatannya, yang mensupport logistik untuk aktivitas untuk gerakan radikalisme. Dan lo tahu nggak ngerinya apa, Bang? Apa yang lo sebut itu semua itu terlihat jelas di mata kita loh. Dan terang-terangan, bukan yang mereka diem-diem apa, itu jelas-jelas terang-terangan loh mereka. Dan populer. Jadi begitu niat ketemu kesempatan jadi. Wow. Berarti memang serem juga ya. Tapi kita dapat info ini, Coki, katanya dulu Pak Wahid ini sempat juga terlibat dalam apakah benar itu? Sebenarnya sebelumnya nanya dulu apakah benar itu, Pak? Katanya dulu pernah terlibat radikalisme juga. Ya sekarang kan terlibat, saya kan menangani radikalisme dan terus. Bukan. Artinya apa? Nih biar gue yang nanya. Jelas. Dulu lo pernah ada di tahap untuk menjadi radikal yang terdistorsi tadi itu, yang jadi kayak terorisme gitu. Sudah sampai di situ nggak, Bang? Jadi mungkin saya ini salah satu atau satu-satunya mantan radikal yang jadi jenderal ya. Gokil, mantan radikal jadi jenderal ya. Jadi begini ya, mungkin bukan radikal lagi, sudah masuk jaringan teror. Waktu itu JI, Jemaah Islamiyah. Ya tahun 95-96 saya sempat mau berangkat ke Afghanistan. Ya. Tetapi alhamdulillah saya diuntungkan oleh waktu dan situasi. Waktunya waktu itu ya, belum ada undang-undang teror seperti sekarang. Situasinya karena negara belum aware waktu itu. Baru setelah tahun 2002 ada bom Bali, baru pemerintah kaget. Ternyata ini ada teroris. Ada dan sangat membahayakan. Saya sudah tobat.
Gua nggak kebayang sih kalau waktu itu ada pada saat itu. Ya saya sudah ditangkap Densus, tapi kan Densus belum ada. Belum ada. Iya. Berarti memang, nah ini dia nih, inilah yang agak sedikit problematik, terutama di sosial media di Indonesia, Bang. Karena memang sekarang yang jelas-jelas terpampang ada memang tokoh-tokoh tertentu yang bahkan mereka tidak menyembunyikan message yang mereka bawa kok. Dan bahkan mereka juga dengan terang-terangan. Mereka nggak langsung aja ayo jadi teroris. Ya tidak. Ada fasenya, ada fasenya. Tapi maksud gua kayak ini Bang, kayak mereka tuh sudah mulai ibaratnya kalau ada starter pack how to be a terrorist, ini masih yang level-level satunya, level-level kan sama aja gini lah, misalnya kayak COVID-19 ini, kamu kan wah nggak ngikuti, misalnya ada orang yang nggak ngikuti protokol kesehatan ini kan, wah cipika-cipiki, wah bebas aja kita kan silaturahmi, pokoknya hal-hal baik lah. Oh masuknya masuk dari situ. Masuknya begitu bro, maksudnya hal-hal baik, silaturahmi, pengajian, tapi jadi fase pertama itu menarik simpatik. Iya. Oke ya. Nah, yang kedua membangkitkan fanatik dengan mendoktrin segala macam. Ya kan? Baik. Baru yang ketiga. Betul. Fase untuk membuat taklid. Taklid itu taat buta. Pokoknya kalau sudah simpatik, sudah fanatik, apalagi udah taklid, apapun perintah ustadz, apapun kata ustadznya lakukan. Baik. Fasenya begitu. Betul. Dan itu BNPT bisa nggak mencegah dari fase 1 tuh? Masalah saat dia mencari simpatik. Ya justru itu kita ini menyelamatkan, yang pertama menyelamatkan dulu yang moderat, ini yang mayoritas nih. 87,8% itu setelah dikurangi 12,2% tadi. Itu supaya mereka imun terhadap semua itu dulu diamankan. Amankan dulu. Diberikan vaksinasi dulu gitu. Dan tentu saja mereka juga harus dibangkitkan. Makanya kan sering disebut silent majority nih. Itu dibangkitkan untuk ayo bersama-sama melawan semua radikalisme dan terorisme dalam bentuk apapun. Betul. Soalnya kan orang supaya jangan diem. Ini kan silent majority diem. Makanya sering saya bilang semua warga negara ini wajib untuk menjadi booster dan influencer. Tapi yaitu booster dan influencer untuk perdamaian, untuk toleransi, untuk persatuan. Itu wajib. Karena yang kita jaga rumah kita bersama. Iya. Karena kuncinya ada di situ. Baru mereka yang sudah OTG tadi, itu kita doakan ya. Kita doakan. Didoakan. Karena begini bener gini. Kuncinya itu hidayah. Harus seperti saya dulu hidayah, kalau nggak dapet hidayah ya repot juga. Mau ngomong kayak apa juga betul juga sih memang. Tapi ini kamu coba mbok sekali-kali dalil. Kan pakai ini gitu. Kan tidak ada seorang pun akan percaya, akan beriman, akan tobat kecuali hidayah. Benar. Tapi Coki, kalau solusi menangkal tadi dengan doa. Betul. Ya pertama doa dong. Ada solusi lainnya. Biasanya kalau solusinya doa doang berarti 13%-nya udah nggak bisa selamat biasanya. Kayak udah ini kita pasrah aja gitu. Kalau solusinya berdua ngapain? Rakyat gaji gua dong. Tapi sekali lagi tadi silent majority bagus banget ya. Berarti semua orang bisa berperan. Semua orang berperan untuk bangkit, untuk menggelorakan persatuan, perdamaian, toleransi. Dan agama atau beragama secara moderat. Karena beragama secara moderat itu wajib hukumnya. Betul Bang. Nah terus juga kita melakukan tadi kontraradikalisasi, kontra narasi, kontra propaganda. Kami memutus media propaganda mereka. Kami juga berusaha untuk memutus logistik mereka. Kami juga berusaha memutus kaderisasi mereka. Sehingga kami juga berkolaborasi, koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Termasuk dengan civil society moderat maupun civitas akademi. Jadi ini harus semua dilibatkan. Jadi apa ya namanya perlawanan semesta. Perlawanan semesta. Berarti memang ini upaya yang tidak main-main untuk menumpas radikalisme dari Indonesia. Karena memang pertama ini yang bikin bahaya di Indonesia. Gara-gara penjelasan loh Bang. Potensi kita untuk pecah dengan sebegitu banyaknya perbedaan, keragaman sangat. Jadi buat gua sih ya, menurut gua ngobrol-ngobrol kita nih sangat jelas bahwa memang
ini adalah masalah yang nyata dan ini adalah masalah kita semua ya. Dan mungkin gini Bang, kayaknya yang bikin orang tuh diam mungkin karena mereka tidak melihat langsung bahayanya gitu. Atau kejadiannya nggak deket rumah dia. Iya. Mungkin mereka merasa kayak ya udah itu kan jauh di sana, enggak lah hidup gue masih aman-aman aja. Buat anda yang berpikir seperti itu, percayalah itu pasti nanti akan kembali lagi ke Anda. Kalau Anda diem nih, hal-hal tersebut akan kembali lagi ke Anda. Semoga tidak. Iya, kalau dibiarkan, takutnya mungkin misalnya terjadi teroris di sana, jauh lah. Ya karena orang melihatnya hanya aksinya gitu. Betul. Padahal kan sekarang ada fenomena dari 12,2% tadi, itu ada yang namanya lone wolf. Lone wolf itu kan apa artinya? Penyendiri. Seperti yang nyerang di Mabes Polri itu kan, dia tidak terkait atau tidak terafiliasi secara organisasi dengan jaringan teror, tapi secara ideologi karena terpapar di dunia maya. Indie gitu mungkin. Iya kan, maksudnya nggak ada label organisasi apa ya kan indie berarti. Pantesan waktu di itunya ada serbuk kopi. Karena kan minum kopi. Dan jamnya jam-jam senja waktu itu. Nah, terakhir pertanyaan. Tapi kalau humoris kayak gini bisa imun loh dari radikalisme. Itu ada juga penelitian, bener nggak kalau orang humoris itu susah menjadi teroris? Nah, insya Allah susah. Tapi jadi target teroris juga. Wah, berarti pilihannya antara jadi target atau takutnya kita diajak-ajak nggak mau-mau, tiba-tiba kita yang tadi waktu mau kesini gue lihat tuh ada pesawat. Tadinya gue sama Muslim berpikir ini apa lagi mendarat darurat atau gimana nih? Itu pesawat itu apa itu Bang? Ya kalau lo ingin naik pesawat gratis ya nanti itu. Artinya itu pesawat itu untuk area latihan. Jadi kan BNPT ini kan badan yang membuat kebijakan atau merumuskan kebijakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan. Jadi nanti implementasinya bagaimana ketika kita misalnya ada teroris membajak pesawat. Betul. Nah itu sudah dilatih dulu ini pasukan. Jadi tidak kaget lah ya? Tidak kaget. Ini sebagai wujud dari strategi kesiapsiagaan nasional. Jadi ini memang pesawat tidak pernah delay tapi nggak pernah berangkat. Semenjak berdirinya BNPT sekitar 11 tahun yang lalu ya, tahun 2010 otomatis kan BNPT juga ada fungsi pembinaan peningkatan kemampuan. Baik itu kemampuan di bidang pasukan maupun lainnya. Nah kalau sudah pasukan ya latihannya termasuk di kereta, di pesawat. Kita ada kereta juga Bang? Ada kereta. Mungkin langsung kita coba kita lihat kereta. Sorry, mungkin gua yang kurang referensi ya Bang ya. Tapi apakah memang ada kasus-kasus yang hubungan dengan terorisme di kereta? Di Indonesia belum ada ya kali ya? Jadi begini, undang-undang itu mengamanahkan bahwa pendekatan penanggulangan radikal terorisme itu dua hal. Yang pertama pendekatan soft approach atau pencegahan. Yang kedua hard approach penindakan. Nah dalam pencegahan itu undang-undang mengamanahkan 3 strategi. Yang pertama kesiapsiagaan nasional, yang kedua kontraradikalisasi dan yang ketiga deradikalisasi. Nah sebagai wujud kesiapsiagaan nasional kan lebih baik mencegah, lebih baik mengantisipasi sebelum terjadi kita udah siap siaga dulu. Makanya meskipun belum pernah terjadi ya kita harus tetap siap siaga. Dan berangkat dari semangat yang sama nanti di sini juga akan ada MRT juga sih. Ini kan wujud daripada satu tekad Indonesia damai. Makanya betul. Dan cukup panjang loh ini 2 gerbong loh ini. Mereka yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana, terutama yang tersangka yang dalam proses penyidikan atau belum diberikan ke lapas, belum dikirim, yaitu mereka dilakukan deradikalisasi yang isinya adalah rehabilitasi ideologi dan reintegrasi sosial maupun reedukasi, diberikan keterampilan, kemudian pelatihan-pelatihan kerja untuk mempersiapkan diri nanti kalau sudah keluar dari lapas dia punya keterampilan, punya aktivitas. Betul. Sebenarnya sih saya yakin teman-teman sudah ada keterampilan, tapi ini yang positif ya. Ini keterampilan yang positif. Bukan keterampilan ngerakit bom, bukan itu.
Enggak. Saya mau ngomong gitu loh, nggak enak loh. Kita ke dalam berarti ya? Boleh, sekilas saya. Siap, silahkan. Ini produknya mereka ini. Dan ternyata tidak ada unsur-unsur terorisme ya di batiknya ya? Tidak ada lah. Saya kira pedang gitu motifnya. Kemudian dilatih bengkel ya. Ini untuk bengkel ya. Segala macam. Ini sebagai ini aja. Sebenarnya ini lebih kayak tempat kursus jadinya ya? Iya. Tempat kursus ini aja. dalam rangka tadi, reedukasi tadi. Reedukasi. Kenapa Slim? Mendapatkan IKEA vibe? Iya, maksudnya ini keren gitu Jok. Padahal mungkin aku nggak tahu, mungkin background orangnya sebelumnya bukan bagian ini, tapi karena dilatih di sini akhirnya punya keterampilan dan bisa membuat ini. Iya. Oke, ayo. Oke, yuk Slim. Ke sana. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita sudah kita melihat dari dalam sekilas ya. Tentu saja tidak semuanya kita buka karena itu sesuatu yang harus dirahasiakan, menyangkut untuk kepentingan semuanya, dan ini sudah di penjagaan depannya. Nah, tentu sampai di sinilah untuk berkunjung di BNPT. Nah, seperti inilah sekilas tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme milik rakyat, milik bangsa Indonesia. Kami itu karyawannya rakyat. Gokil. Tapi Bang gini, kita kan sebenarnya kan tujuan dari konten ini kan cari backingan. Boleh nggak kalau misalnya gua dan Tretan Muslim ini mulai hari ini mengangkat atau minta izin untuk boleh memanggil Abang dengan sebutan paman? Paman boleh. Paman, om, ya. Mau panggil kalau bapak tua saya kurang akrab. Kurang apa? Om, boleh om. Om saya BNPT. Om saya BNPT. Pokoknya BNPT siap membackingi bangsa Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia. Siapapun yang peduli terhadap NKRI, Pancasila, kebinekaan ya. Pokoknya Pancasila, NKRI harga mati lah. Pasti kami backingi. Yaudah kalau begitu terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga Bapak. Kita udah dapat banyak sekali. Astagfirullah. Maafkan saya Om. Jadi lebih tua lagi dong. Oh sorry. Kita revisi. Maafkan saya Om. Ya Om BNPT. Boleh nggak saya menyampaikan kepada Silakan. Halayak pada masyarakat Indonesia tentang tagline-nya BNPT. Bahwa BNPT milik kita bersama membangun harmoni bangsa. Mantap. Merdeka. Merdeka.